Mau dapetin informasi tentang remaja Masjid Raya Taqwa? Yuk gabung WhatsApp grup seputar RMA sekarang juga. Dapatkan informasi seputar remaja Islami dengan follow Instagram Remaja Taqwa sekarang juga. Preview. Preview. TOT 2022 Mau dapetin informasi tentang remaja Masjid Raya Taqwa? Yuk gabung WhatsApp grup seputar RMA sekarang juga. Dapatkan informasi seputar remaja Islami dengan follow Instagram Remaja Taqwa sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasikhus sulhu ma'al iqrari. Sulh itu artinya pembagian Pembagian hasil, bagi hasil. Ya, bab sulh, yasikhus sulhu ma'al iqrari. Orang bisa bagi hasil tapi dengan ikrar. Ikrar itu ada dengan perjanjian. Ini fil amwali, di dalam kerjasama dengan harta atau dengan keuangan. Jadi orang boleh saja kerjasama dalam segi usaha. Dia boleh saja kerjasama usaha nih. Kita punya usaha, bagaimana kalau kita ini kerjasama? Sama halnya kalau kita sekarang ini terkenal dengan koperasi. Koperasi itu kan artinya dana kerjasama, modal bersama. Atau yang kita kenal lagi dengan sekarang musim yang namanya apa tuh? Waralaba. Nah, itu boleh saja. Dalam Islam sudah diterangkan, sudah digariskan, itu adalah boleh dan itu sah dalam Islam. Ketika kita ini membuat perjanjian, itu boleh. Artinya kita ini kerjasama yuk dalam bidang apa, tapi itu ada ininya, bagi hasil yang jelas. Terus apa lagi? Yang punya modal berapa, yang ini ya Pak. Nanti untuk tambahan modal pun berapa, kayak model inilah, kayak model koperasi, itu boleh. Dalam Islam sudah ada ketentuannya ya. Di sini wama afba ilaiha, dan sesuatu yang menjadi dalam pembagian itu, bahwa nau'ani ibrar wa muawalatun. Ada ibrar, ada muawadah. Apa sih ibrar? Al ibraru ikhtisaruhu fi haqqihi ala ba'di wa la yajuzu ta'liquhu ala syarti. Ibrar itu adalah membuat jelas berapa bagiannya antara yang satu dengan yang lainnya. Jangan sampai samar, itu nggak boleh. Jadi kalau kita itu ada ucapan, ada
Yang namanya bagi hasil harus jelas. Yang punya modal sekian, ya kan? Yang punya tempat sekian, kayak waralaba lah. Atau kita dengan koperasi. Ketika hasil keuntungannya, hasil daripada dagangannya itu berapa? Nanti kita bagi untuk modal untuk yang punya modal sekian, untuk yang minjem nanti sekian, untuk tambahan modal tambahan modal lagi itu akan ada. Makanya di sini bagian mereka berapa, ininya berapa. Itu adalah al-ibrar. Dia harus jelas, harus tertulis. Jangan sampai yang namanya mulut itu kan bisa aja berubah. Dalam Islam itu yang namanya tulis menulis sudah dari dulu. Sama kita hutang atau menghutangkan kepada orang harus ada tulis menulisnya. Makanya di bank itu yang dibuktikan dengan tulisan, bukan dengan omongan, benar nggak? Kita pinjam di bank ya harus tulis tanda tangan. Berapa minjemnya, nanti keuntungannya berapa, atau kata bahasanya apa? Bunganya berapa, atau kalau dalam bahasa bank syariahnya apa? Bagi hasilnya berapa? Pada baik, cuma beda versi. Yang satu bunga, yang satu keuntungan, ya kan? Itu perlu diperhatikan. Nah ini walayaji ta'liquhu, tidak boleh kita ini yang satu dengan yang lain dengan ketergantungan, nggak boleh. Terus apa jarain kok itu nggak boleh. Engkau maning itu harus dari awal. Kalau kita ini mau bagi hasil, contohnya yang punya modal dapatnya 40%, yang tidak punya modal 60%. Kenapa yang tidak modal 60%? Karena yang 60% itu yang satu sebagai pengelola, benar nggak? Yang harus bagi keuntungannya. Kira-kira adil nggak kayak gitu? Ya ini tergantung perjanjian. Ketika kita kerjasama. Yang punya rumah 40%, yang dagangnya 60%. Kenapa yang dagangnya 60%? Ya karena dia harus punya modal, harus dengan nunggu warungnya, dan modalnya kan begitu. Yang punya rumah enak, modalnya cuma rumahnya aja. Ya nggak apa-apa. Yang penting ada konsekuensi dari bahasa kerennya konsep. Yang kalau dalam bahasa kita ada ketentuan yang jelas berapa yang harus diterima oleh kita. Itu namanya ayat wala yajuzu ta'liqun, tidak boleh kita itu tidak boleh kita ini engkau baik bakal wis oli yang bakal menang oli namun buntung. Kalau untung lagi, kalau buntung ala syartin dalam satu syarat. Jadi kalau ini tidak boleh dalam menegakkan syarat-syaratnya. Harus syaratnya harus jelas, ketentuannya harus jelas. Wal mu'awadah, adapun mu'awadah itu apa? Uzuluhu ala haqqihi ila ghairihi. Harus seimbang. Adil itu seimbang. Harus seimbang pada hak-haknya orang atas yang lainnya. Haknya ini harus jelas. Ini kalau yang ngutang dapat untungnya sekian, nanti dia bayarnya sekian. Yang punya modal untungnya sekian, nanti hasilnya sekian. Itu namanya mu'awadah. Ya ini harus jelas. Wa yajri alaihi hukmul bai', dan ini ketergantungan dalam hukum jual beli. Jadi boleh, ya boleh Pak. Jadi kita yuk bikin apa namanya one product. Produknya apa? Produknya cireng. Produknya aci goreng. Walaupun cuma aci, ya udah. Saya punya undangan. Ini punya keahlian. Ini yang memasarkan.
Nanti berapa? Yang punya undangan sekian dari keuntungannya, dari yang punya modal sekian, nanti yang pengelolanya sekian. Itu harus jelas. Ya harus ada itu tertulis. Jadi jangan bisa di dua belah, nggak boleh. Dan yang mengelolanya harus amanah. Yang mengelolanya harus bisa dipercaya, ada adil, adilnya dipercaya, harus seimbang. Yang mengelola, yang punya modal, ataupun yang lainnya harus seimbang. Nanti kalau tidak ada begitu, enak kang dagangnya bayar. 60% kita kan dia modal kok 40%. Tapi perlu diperhatikan, yang mengelola dia dengan tenaga, dari gaji, benar nggak? Dengan gajinya. Atau yang kita duit rumah, tapi kok kambingnya 60, ya kayak punya rumah kan cuma rumahnya saja. Tapi untuk pengelolaannya, payu beli, atau cari yang kira-kira laku modalnya, kan dia akan mikir nih. Cincireng bisa, tiba namun gaya bala-bala, tiba namun ditambah cilor dan sebagainya. Ini perlu ada, nah, makanya perlu banget. Jadi kesepakatan itu dari awal, tidak boleh di belakang. Ini yang dimaksud. Wa yajuzu lil insani ay yusli'a rawishanan. Nah, di sini ada juga boleh bagi orang itu mensyaratkan, ada berapa kayak janahan wa ibtidadu juz'in minasyaqqin fawqa tidari kharijan wa kana syari'an ila masjid Rasulullah SAW wa Ahmad. Artinya boleh bagi kita itu menentukan ukurannya, ya, fitorikin nafidin bikhaisulayatadarrarul marun fi. Kita juga dalam segi berumah tangga atau bertetangga harus ada kejelasan. Makanya dalam Imam Syafi'i, ya, ketika kita itu wudhu saja, kalau ada orang wudhu dengan airnya air makruh, airnya itu belum tentu dia itu yang punyanya halal, maka tidak boleh. Sering nggak kita pakai. Di pinggir jalan ada keran, kita pakai untuk cuci kaki. Ajamani cuci kaki. Untuk yang sifatnya wudhu, sifatnya apa? Sifatnya ibadah, nggak boleh. Pernah? Anak ke kantin, mencuci kaki, anak kecipratan banyak kotoran, sedih pernah ya? Begitu pernah nggak? Maka ada keran itu punya orang kita pakai keran itu, terus kita pakai kucurin kenapa kamu punya siapa itu? Terus halal kampetin pinggir jalan, itu nggak boleh. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh hal-hal seperti itu. Jangankan untuk hal seperti itu, untuk wudhu saja nggak boleh, apalagi untuk cuci kaki, untuk minum wadah, tidak anaki, kecuali kata ini halal, dihalalkan untuk ambil air itu. Ya orang sudah enak kan, tapi kita kadang-kadang lewaro atau dianggap halal belah, mandi dari Angwasi, mandi dari Rio, kan belum tentu Rio-nya halal, ya kan? Nggak mungkin kan, sama aja kayak gitu. Jadi bagi kita jangan suka menghalalkan, apalagi sekarang di bulan Rajab, bulan yang barokah, ya, bulan barokah, kan kita juga disudahkan doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna ila Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab
dan berikan keberkahan di bulan Rajab, dan sampaikan aku ke bulan Ramadan, dan hasilkan ataupun wujudkan keinginanku, bahwa hasil maksud, dan wujudkan keinginan maksud apa ya, dan maksudnya apa nggak usah disebutkan, Allah lebih tahu maksud saya. Dia bulan ini mau bayar UKT, bisa, ya Allah ini saya belum bisa bayar UKT, ya Allah kita belum beli motor, ya Allah belum bayar, ya bisa Allah lebih weru. Kamu penting bakal bahasanya, ya kalau mau ini yang banyak. Allahumma inna alaka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan, ya Allah berikan rezeki yang banyak, berikan rezeki yang banyak, wasi'an yang luas, mubarakan yang berkah. Untuk apa? Untuk lil ibadatillah, untuk ibadah kepadamu, untuk bisa ziarah ke Makkahul Mukarramah, untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah. Wah, top. Ibadah itu bisa jadi kan. Rizki itu orang nyaluknya rizki oleh motor, oleh mobil, apa nih? Sehat walafiat, itu rizki. Rizkinya halal, luas, enak kan? Untuk bisa ziarah ke Baitullah, bisa ziarah ke makam Rasulullah. Cantik tapi gila, mau yang banyak rezeki apa yang namanya rezeki macam-macam kan. Rezeki punya istri, rezeki punya anak, rezeki dengan apa, dengan ilmu, rezeki punya saudara, punya teman, rezeki oleh utang rezeki. Nggak sedikit orang yang dapat utang. Nah, kadang-kadang istri bapak, alhamdulillah bisa diutangi, alhamdulillah, padahal jadi pusing kan. Tapi itu rezeki dari Allah. Siapa yang bisa diutangi oleh orang? Iya kan? Dia butuh pengen UKT gitu, sekiki mau dibayar UKT, sekian belum 2 juta. Utang nih barkah di duit. Kak, iya duit. Wah, kita pada apa buat UKT sekiki. Nah, ya namanya orang pengen utang terus, ngomongnya pelo, bener beli, pengen utang nggak pelo. Dan itu kalau ada orang yang bakal nawang pengen utang kah, perlu dihargai. Yang pertama berarti mendoakan barkah jadi wong suki. Kenapa? Kalau dia berarti menganggap bahwa saya itu orang kaya, orang duit. Jadi karena mau duit pengen disili utang, berarti doa. Dipercaya bahwa saya itu punya uang. Dan dipercaya juga didoakan oleh yang mau utang, saya itu punya duit. Nah, ketika ngomong kalau nggak punya, ngomong nggak punya. Waduh yo maaf, kita lagi pada bos itu apa? Bayar UKT, duitnya kurang 500 perak, 2 juta kurang 500 perak, 500 perak aja dari duit. 2 juta kurang 500 perak, dong sih kan? 500 mangga jari sahabat, ini duit 500 gue kangelan, bakal lagi langka sih. Ya, itu bakal lagi langka loh. Nyuruh 500 perak angel. Itu yang namanya rezeki itu seperti itu. Oleh karena itu ketika kita ini dalam segi jual beli itu harus jelas 500 perak, 100 perak, sampai 1 perak pun harus dihitung. Keuntungannya sekian. Hari ini kita nanti untuk si A sekian. Tapi kita bilang usul kobe sebulan sekali kita list. Untungnya sekian, dari modal sekian, untuk ini sekian, kebutuhan sekian. Jadi keuntungan ya, untuk yang punya modal sekian, untuk yang menggoreng sekian. Inilah yang namanya syirkah ataupun anuan
jual beli dalam keadaan saling menguntung. Dalam Islam nggak boleh yang mana monopoli, nggak boleh. Tapi boleh saja kalau mau monopoli, ya boleh. Kalau kita punya modal dewek, dagang dewek kayak tukang bakso kak, tuku dewek, mengelola dewek, dagang dewek, bakal beli pagi pangan dewek. Boleh nggak ya? Boleh saja ya. Orang tukang apa? Orang tukang lotek, tuku dewek, godok dewek, ngulek dewek, bakal akan tuku, ngulek belakang uang, bakal akan tuku, kayak ke musim udan, kangkangan, akhirnya dipangani dewek, yang beli pangan, apa kangkung, itu kulum, ya. Dan tidak boleh menggunakan salah satu dari perjanjian ataupun bagi hasil tanpa ada izin orang yang pernah syirikat, orang yang diajak kerja sama. Contohnya, ini kita ini dalam tadi ya koperasi. Dalam koperasi ini tujuannya hanya anggota yang bisa pinjem, yang bisa untuk apa? Untuk ya minjam lah. Ternyata dalam satu kepengurusan ini diganti uang beli jadi anggota disilii, atau harta yang apa? Yang menjadi kumpulan tadi yang modal sebenarnya yang tambahan usaha dipinjamkan, diutangkan, itu nggak boleh kecuali ada izin dari yang punya modal, kecuali ada izin dari orang yang menabung, kecuali ada izin dari anggota koperasi. Illa bi'izni syuraka, kecuali ada izin orang yang berserikat. Ini tahun berapa ini disusunnya? Sebelum zaman Bung Hatta. Bung Hatta siapa? Bapak koperasi. Tapi ini kitab kian wis ana. Nah, Islam lebih dulu. Siapa Bapak Muhammad Hatta? Beliau adalah seorang ulama. Cuma dikenal Bapak koperasi. Padahal masih kitab-kitab tuh. Dari kitab-kitab beliau. Coba akhirnya namanya koperasi. Dalam kita namanya syirikah. Bagi hasil. Ya. Dan sekarang ini setelah ini barangkali Rio remaja masjid bikin koperasi yuk. Nanti yang modal sekian, yang dapat sekian, yang ini kan boleh saja. Ada ketentuan, harus ada ketentuan. Bisa nggak? Bisa. Cuma yang jadi pedomannya harus amanah, harus adil dalam pembagian. Wa yajuzu taqdimul babi fi darbil mustarak. Dan boleh kita mendahulukan mendahulukan bagi orang di dalam sedikatnya, orang yang bersekutu atau orang yang punya modal saling kerjasama. Wa ta'khiru wa yajuzu wala yajuzu ta'khiruhu illa bi'idni syuraka, dan tidak boleh komaning apa ini kah ngomong ning batur-batur komaning ngomongin ning para investor, nggak boleh. Terus gampang tanggung jawab kita sebagai ketua koperasi. Makanya wala yajuzu ya wala yutakhiru illa bi'idni syuraka, tidak boleh mengakhirkan daripada hasil kesepakatan. Kok
Begitu akhir tahun ada yang namanya rapat tahunan, kok nembe diomongkan tapi wis dilakoni. Ini hukum Islam. Itu yang paling. Jadi orang kadang-kadang ngakunya bank muamalat, bank syariah, tapi yang begitu tidak dilakukan. Ya. Bank syariah kelakuannya bener beli. Kecuali orang yang nabungnya usah apa jarebelah. Mau digunakan seperti apa saya manut, saya ikut, yang penting saya niatnya bukan mendapatkan bunga mendapatkan apa namanya bagi hasilnya, yang penting saya mah nitip di bank syariah supaya harta saya aman, supaya saya bisa nabung cukup. Jadi barakah kalau misalkan nabung dimanapun, nabung di bank nabung di bank konvensional atau di bank syariah, aja niat luru bunga atau luru apa namanya, luru keuntungan atau luru dari dari hasil pembagian. Jangan, saya niat untuk mengamankan uang saya. Jadi, ya, atau pemerintah kayak Kemenag ngasih kan gaji nih bang lo. Karena untuk mempermudah, Kementerian Agama untuk mempermudah gajian dulu enggak bakal barca durung teka dulu dipakai gaji. Bos gue bisa kata ini pun di barca bisa kata apa dihangusakan mereka kan duitnya semene, gaji tinggal 5.000. Karena apa? Gaji tinggal utang ning bank, utang ning koperasi tinggal 5.000 perak. Pengen dihapus duitnya wong, pengen dihapus keder nonggunane, itu amanah. Makanya Kementerian Agama walaupun ini ya wis nimbang bae pengen dijokot yasok beli ya wis, kamane kita sudah menyampaikan uang itu. Jadi bagi kita semuanya boleh nggak menggunakan bank konvensional, boleh-boleh saja. Niatnya aja dari bunga, malah haram hukumnya kalau nyari bunga. Niatnya mencari bagi hasil, bakal bangkrut nih Ben. Ini ya, ini bagi kita. Ya. Qasul basara itu khawal ada ba'at asya. Yang selanjutnya adalah syaratnya khiwalah. Nah ini khiwalah itu sama juga bagi hasil. Artinya khiwalah. Itu arba'atu asya'a, ada 4 macam. Khiwalah dan syirkah itu ada. Khiwalah, kalau khiwalah ini apa ya? Ya sama lah dengan syirkah, sama dengan syirkah. Ridon al-muhil. Nah ini al-aslu fil masyru'iyati matlul ghayyi zulmi wa idza atba'a ahadukum ala mal'i fal yattabi' wa idza akhila ahadukum ala mal'i fal yastakhil. Al-mutli ta'khiru istihaqi mustadarin. Aslinya kalau dalam dana atau uang apa ya namanya, uang temuan aslinya ya, ini ada artinya orang yang nemu barang asli daripada khiwalah. Al-aslu fil masru'iyati maradhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matlul godi zulmun fa idza atba'a ahadukum ala mal'i falyattabi. Jadi orang yang dari hamba perang boleh dia itu diambil, tapi nanti dengan satu syarat, yang beberapa syarat. Ini boleh
Ya, ridal muhalli. Yang pertama ridhonya orang yang membuat perjanjian tadi. Al-mahil, orang yang wa qabul muhtali, orang yang diberi, orang yang orang yang membeli dan orang yang dibeli, orang yang dibeli atau orang yang al-mahil wal muhtal, orang yang wa qaulul haqqi mustaqirra fi jimmati, dan adanya hak bagi mereka dalam jimmah itu bagian kan. Wa itfaqu ma fi jimmatil muhil wal muhal alaihi fil jinsi. Jadi muhil itu tuker tambah maksudnya, atau orang jual kelapa dengan jual apa tuh, beras ya, kelapa dan beras, tuker-tukeran lah, tuker-tukeran antara kita punya kelapa dengan punya apa tuh, punya beras. Kalau dulu kan begitu, alat tukar itu bukan uang, tapi alat tukarnya dengan barang dengan barang. Boleh nggak? Oh. Kalau yang pertama di dalam pasal yang pertama yang dulu, orang tidak boleh apa ya, menukar emas dengan perak. Ada kan? Tahun yang lalu orang tidak boleh menukar emas dengan perak atau perak dengan kuningan, nggak boleh. Tapi di bab ini, pasal ini, orang boleh menukar emas dengan perak, tapi antara orang yang keduanya harus saling ridho. Contohnya, ya, Barkah nemu emas, tapi bentuknya kotak atau bentuknya masih bahan emas. Barkah punya perak tapi sudah berjenis, apakah kalung atau gelang. Kan boleh-boleh aja. Kang, tukar besi, kita dua emas nih. Dibawa dengan cincin kamu yang sudah berbentuk tapi dari perak. Boleh. Asal barkahnya ridho, dionya ridho. Kalau aslinya mah tukeran emas dari perak boleh. Secara hukum asli nggak boleh. Tapi kita harus tahu bentuknya sudah berbeda antara emas murni dengan emas yang sudah berbentuk, atau perak yang murni dengan perak yang sudah berbentuk. Bisa nggak perak murni berbentuk? Perak murni memasangkan contoh masih gelondongan. Kalau perak yang sudah berbentuk menjadi cincin, menjadi kalung, menjadi gelang, menjadi jam tangan, kan berbedanya. Pak, cincinnya semene, perak asli semene, ya wajar. Kenapa? Karena kalau membentuknya kan butuh dengan biaya dan dengan waktu. Makanya perlu ada ridho bari itu antara yang ditukar ataupun ada yang menukar. Ada ijab dan qabul. Khudulu wa ta'jili wa tabra'u fi dimmatil mukhil. Atau kita menyegerakan dalam segala pertukaran tadi. Jadi kalau kita itu tukar ataupun dalam artian saling menukar tadi yang Bapak katakan, maka harus dengan jelas. Dengan jelas kita mengatakannya, atau dengan ridho, dengan jangan apa tidak ridho, jangan. Nanti barangkali wah kunci enak saja. Jadi yang pertama tadi masalah kerjasama. Boleh kita kerjasama
tapi harus dengan ada rambu-rambu yang ada. Jangan sampai satu sama lain saling geserkan setelah ada hasilnya atau jadi bangkrut. Ya, itu harus ada. Jadi kalaupun kerjasama, ketika kita memberikan kepada orang kepercayaan, jangan sampai ada dusta di antara kita. Ada adil. Al-adil artinya harus adil. Paling pokok adil. Adil menempatkan sesuatu sesuai pada tempat. Dan selanjutnya, bagaimana kalau kita tukar barang tapi tidak sama jenisnya atau sama barang sama jenisnya tapi beda bentuknya. Makanya emas dengan emas, perak dengan perak sama jenisnya tapi beda bentuknya. Yang satu batangan, yang satu sudah berbentuk. Ya, itu harus sama-sama rela, sama-sama ri. Barangkali itu saja dari Bapak. Di bulan ini adalah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan apa? Di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk apa? Salat. Dalam Allah memerintahkan segala kewajiban bagi kita, itu semuanya memakai malaikat. Ya. Allah memerintahkan kita itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Benar nggak? Allah memerintahkan kita zakat dengan melalui malaikat Jibril. Allah memerintahkan kita puasa melalui malaikat Jibril. Syahrul Ramadan alladzi saum Ramadan dan sebagainya, maka ya Allah memerintahkan juga dengan haji melalui malaikat Jibril. Tapi hanya satu perintah Allah yang langsung Allah yang mengatakan apa? Memerintah Jadi ketika kita sholat itu langsung Allah yang memerintahkan. Ya. Makanya berapa? Sholatnya bagaimana? Allah yang langsung memerintahkan. Rukuk seperti itu, sujud seperti itu. Dan inilah maka daripada itu kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di yaumul akhir Allah akan menilai kita itu dari sholatnya terlebih dahulu. Kalau sholat kita diterima, maka seluruh amalnya diterima oleh Allah. Kalau sholatnya tidak diterima, maka sebaik apapun perbuatan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Dia membantu teman-teman, dia memberi sumbangan kepada teman-teman. Tapi kalau sholatnya nggak benar, semua sia-sia. Nah, yuk di bulan yang baik ini kita perbaiki sholat kita. Tapi tentunya harus ada gurunya. Aja melu-meluan, aja melu. Bakal jare Rasulullah, barang siapa yang tidak ada gurunya, maka gurunya adalah setan. Jadi bisa-bisa Allah kan bilang akan batu, setan itu. Kalau dia ada gurunya, ada. Nanti gurunya jadi siapa? Yang bertanggung jawab siapa? Ya, ya barang-barang angwas itu masih belum sempurna. Awalnya belum sempurna dalam tapi barang sama-sama belah. Kalau Rio sebagai seorang guru atau Rio sebagai murid, kira-kira kalau Rio itu nulis jawaban, walaupun salah, dapat nilai nggak sama guru? Salah KB dari 10 soal, ada nilainya nggak? Ada itu, minimal buruh nulis. Ongkos nulis dari bahasa Angwasi kayaknya pernah jadi guru, malas nulis bisa akhir kemana dibeli nilai.
Beda dengan orang nggak mengerjakan sama sekali. Orang tidak sholat sama sekali akan apa? Tidak akan. Tapi walaupun sholat kita salah, oleh Allah kalau kita niat memperbaiki dapat apa? Dapat pahala. Jadi kalau kita sholat belum belajar, wah ya wis. Jadi niatkan kita ini sholatnya belajar bener Bakal wong salah, wong belajar sih tetap baik. Yang guru dinaikkan. Tapi bakal wong belajar. Kemudian pengen naik yang belajar ya. Masa wong sekolah beli dinaikkan menong. Oleh nilai ya belum mungkin. Dia sekolah ini STM, masa oleh nilai ini aliyah. Ini sekolah ini STM nih, maka oleh nilai ini guru aliyah kan nggak mungkin. Makanya kalau kita belajar sholat akan dapat pahala sholat. Walaupun berapapun nilai, tapi niatkan kita belajar sholat. Tapi dengan belajar dia harus tahu dibanding kira-kira sholat kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni ushol." Sholatlah kamu sebagaimana Ka'bah aku sholat. Zaman Rasulullah langkah kangarannya ke Instagram. Nggak ada yang namanya video. Kira-kira anak beli sholat Rasulullah di video. Ya. Makanya kalau kita mau bagaimana sholatnya Rasulullah, sholatnya sahabat. Sahabat langkah video sahabat Abu Bakar, video sahabat Umar lagi sholat, videonya sholatnya Utsman, nggak ada. Lihat, sholatnya tabiin nggak tahu siapa, ya kan oleh guru-guru kita. Tabiin terus dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid si A, punya murid si B. Maka kalau Anwasi ke atas, mereka ke Anwasi di mana? Dari ini, gurunya dari ini, itu baru sampai kepada Rasul. Tapi ingat, ketika Rasulullah sholat, anak kandilnya sebelah kanan, anak kasih sebelah kiri, anak kasih dulu, anak kasih ngarep. Berbagai macam bentuk kayak wong akan berbeda-beda. Jadi Anwasi Rio raya makanan dia kejelang beli kira-kira cungure mancung belum dia kejelang nah kasih ngarep. Jadi berkah Rio cungure rada mancung. Jadi kan yang buri apa Rio laka cungure nabi aneh rambut. Jadi menilai orang akan berbagai macam. Menilai Rasulullah sholatnya seperti itu, tapi jangan disalahkan sih. Yang penting punya patokannya masing-masing. Dalam cerita Pak, tiga orang buta dilepas suruh menilai gajah. Jadi Kang Siji gajah itu panjang. Jadi Kang Siji kayak kipas. Jadi Kang Siji kayak bintong. Yang satu orang buta memegang belalai, yang satu memegangnya apa nih? Telinga, yang satu memegangnya perut. Salah nggak orang tiga tadi? Nggak ada yang salah. Bahwa gajah itu ya panjang, jadi orang bumba. Kayak apa? Kayak drum gede. Jadi kayak kipas yang pada bayi buta. Jadi semua tidak ada yang salah. Itulah yang namanya moderasi beragama. Persamaan yang kita tahu. Yang jelas kita sama. Itu tuh sama-sama gajahnya. Kita terangkan. Yang panjang itu berarti belalainya. Yang lebar itu berarti telinganya. Yang besar itu berarti perutnya. Jadi lengkaplah gajah itu tulalainya, telinganya dan perutnya. Itu yang namanya orang yang moderat. Itu jadi moderasi beragama. Ya, itu harus benar. Itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadirin ya al-Fatihah. Ya.
Kurang dalam dia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dapetin informasi tentang remaja Masjid Raya Taqwa? Yuk gabung WhatsApp grup seputar RMA sekarang juga. Dapatkan informasi seputar remaja Islami dengan follow Instagram Remaja Taqwa sekarang juga.